Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Banding Munarman ditolak, hukuman ditambah jadi 4 tahun. Banding Munarman ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim justru menambah hukuman ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau FPI itu dalam kasus tindak pidana terorisme menjadi 4 tahun. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 925-PIT.sus-PN.JKT.TIMN tanggal 6 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut: menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Bunyi putusan PT DKI Jakarta bernomor 114-PID.B-2022 PT tertanggal 28 Juni 2022 dikutip dari laman resmi pengadilan. Munarman sebelumnya divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 6 April 2022. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu sudah tepat dan benar karena Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Di sisi lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai putusan PN Jakarta Timur harus diperkuat karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim menilai putusan itu terlalu ringan. Pengadilan tingkat banding tidak sependapat tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menurut hemat pengadilan tingkat banding, pidana tersebut terlalu ringan, tidak setimpal dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, tulis pertimbangan hakim. Menurut Majelis Hakim PT DKI Jakarta, sikap Munarman yang berbaiat kepada pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi amat berbahaya bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Pasalnya, pandangan masyarakat terhadap terorisme menakutkan. Profesi Munarman yang sebagai advokat pun memperkuat pertimbangan hakim untuk menambah masa hukumannya. Hal-hal tersebut dipandang sebagai kesalahan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, di samping keadaan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, katanya. Sidang banding Munarman di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini dipimpin oleh Tony Pribadi selaku hakim ketua dan Yahya Syam serta Sugeng Hiyanto sebagai hakim anggota. Informasi sebelumnya, Munarman divonis 3 tahun penjara, jaksa ajukan banding. Jaksa penuntut umum mengajukan banding atas vonis 3 tahun dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap terdakwa mantan Sekretaris Front Pembela Islam Munarman. Setelah membacakan vonis Munarman, Majelis Hakim mempersilahkan pihak terdakwa maupun JPU untuk memberikan tanggapan apakah mengajukan banding atau menerima vonis tersebut. Saudara punya pilihan, menerima, pikir-pikir, atau banding. Begitu juga dengan penuntut umum, tanya Majelis Hakim pada pihak Munarman saat sidang di PN Jakarta Timur Rabu 6 Mei. Baik Majelis Hakim, setelah kami rapat dengan terdakwa, kami menyatakan banding atas putusan ini, jawab tim kuasa hukum Munarman, Ahmad Mihdan. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga mengajukan pertanyaan serupa kepada jaksa penuntut umum. Dalam hal ini, JPU juga akan mengajukan banding atas vonis 3 tahun penjara tersebut, di mana vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan 8 tahun penjara. Begitu juga dengan penuntut umum, tanya Majelis Hakim. Baik, kami ajukan banding, ucap JPU. Vonis 3 tahun. Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman 3 tahun penjara terhadap terdakwa mantan Sekretaris Front Pembela Islam FPI Munarman atas kasus dugaan tindak pidana terorisme. Menyatakan terdakwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja sebagaimana dakwaan ketiga. Kata Majelis Hakim saat sidang di PN Jakarta Timur Rabu 6 April, maka menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara, lanjut hakim.
Vonis yang dijatuhkan sebagaimana pasal 13C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi Undang-Undang Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sebelumnya Munarman dituntut 8 tahun penjara, itu disampaikan JPU pada sidang hari Senin 14 Februari 2022 pekan lalu. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan jika Munarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana terorisme. Hal itu merujuk pasal 15 Junto pasal 7 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Munarman penjara selama 8 tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ucap JPU. Kilas balik kasus Munarman. Sejak penangkapan hingga tuntutan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman akan menghadapi sidang vonis atas kasus terorisme yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 6 April 2022. Kasus terorisme yang melibatkan Munarman ini terungkap ke publik pada akhir April 2021. Saat itu melalui operasi senyapnya, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri menggelandang Munarman. Dia ditangkap di kediamannya perumahan Modern Hills, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Penangkapan tersebut menjadi perhatian publik sebab Munarman ditangkap atas dugaan terlibat dalam aksi terorisme. Proses pemberkasannya pun berlangsung beberapa bulan hingga akhirnya 8 bulan setelah penangkapan itu, tepatnya pada Rabu 1 Desember 2021, Munarman menjalani sidang perdana. Jaksa penuntut umum mendakwa Munarman dengan pasal 13, 14, 15 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pasal 13 berbunyi setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 14 mengatur setiap orang yang dengan sengaja menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, dan 10A, pasal 12, pasal 12A, dan pasal 12B dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun. Pasal 15 berisi setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Usai menguraikan sejumlah fakta persidangan dan mendengarkan keterangan para saksi serta ahli, JPU pun memohonkan tuntutan 8 tahun kurungan penjara kepada majelis hakim. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Munarman. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan terdakwa tetap berada dalam tahanan, kata Jaksa Penuntut Umum Senin 14 Maret 2022. Majelis Hakim akan mengetuk palu atas vonis untuk Munarman. Sidang vonis hari ini sekitar pukul 09.00 WIB. Singkat tim kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, saat dihubungi. Beragam keterangan saksi soal kehadiran Munarman saat baiat. Sebelumnya dalam dakwaan sudah dijelaskan Munarman diduga terlibat dalam sejumlah acara baiat yang berlangsung di beberapa tempat. Sejumlah saksi pun menuturkan soal acara baiat ini. Salah satunya mantan terduga anggota teroris jaringan Jamaah Ansarud Daulah
atau Jad Ahmad Aulia atau AA yang menjadi saksi dalam sidang 2 Februari 2022. Adapun sosok AA sempat viral usai video pengakuannya membenarkan telah berbaiat kepada kelompok teroris Negara Islam dan Suriah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. AA beralasan mengikuti baiat berkedok seminar di Makassar karena kehadiran Munarman. Motivasi saya mengikuti seminar tersebut karena hadirnya sosok Munarman yang pada saat itu pembesar FPI Pusat, sehingga saya tertarik menghadiri acara tersebut. Dan dihadiri juga Ustadz Fauzan Al-Ansori dan Ustadz Basri pada saat itu, kata A saat sidang di PN Jakarta Timur. Menurut dia, usai mendengarkan ceramah dari para pemateri termasuk terdakwa Munarman, muncul semangat untuk mewujudkan daulah Islamiyah atau syariat Islam di Indonesia. Setelah saya mendengarkan seminar, pada saat itu muncul roh yang tinggi di hati saya untuk mempersiapkan syariat Islam di Indonesia, ucapnya. Ada saksi lain, A yang mengaku telah memiliki paham radikal sebelum gelaran acara baiat berkedok seminar di YN Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang pada 5 April 2015 silam. Dalam acara itu hadir terdakwa ex-sekretaris Front Pembela Islam Munarman. Hal itu diakui A selaku pihak peserta yang hadir saat seminar bertema mengukur bahaya ISIS di Indonesia setelah dicecar Munarman saat sidang terkait perkara dugaan tindak pidana terorisme. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin 7 Februari 2022. Bukan konyol, ini jawaban saudara. Saya kasih tahu ya saudara A, jawaban saudara di BAP ini. Ini digiring untuk mengesankan bahwa saudara itu mendapat pengaruh dari saya, kata Munarman. Oh enggak, ujar A. Nah gitu loh, timpal Munarman. Baik ketemu Munarman atau tidak ketemu Munarman, saya sudah radikal, tegas A. Saksi meringankan. Penasihat umum Munarman juga menghadirkan beberapa sosok tokoh seperti halnya Ketua Umum Jokowi Mania atau Jomen Immanuel Ebenezer yang menilai jika mantan sekretaris Front Pembela Islam FPI Munarman bukanlah tersangka pelaku tindak pidana terorisme. Demikian disampaikan Immanuel saat bersaksi sebagai saksi yang meringankan dalam kasus terorisme dengan terdakwa Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 23 Februari 2022. Karena saya tidak memiliki keyakinan teman saya sebagai teroris, kata Immanuel. Argumentasi tersebut disampaikan Immanuel dengan mengaitkan momen saat kehadiran Presiden Joko Widodo saat reuni ke-212 yang digelar di Monas, Jakarta pada 2 Desember 2016. Menurut Immanuel, jika tuduhan teroris terhadap Munarman benar, mantan pimpinan FPI itu sempat menyerang Jokowi saat kejadian. Menurut dia, persoalan hukum yang menjerat Munarman saat ini lebih banyak terkait dengan persoalan politik. Dia juga berasumsi jika Jokowi tidak terpilih pada Pilpres 2019, dialah yang akan terjerat masalah hukum. Saya pernah ditindas seperti ini, mungkin kalau presiden bukan Jokowi saya bisa diadili di sini. Jangan-jangan hukum mati atau seumur hidup karena pandangan politik Munarman, ujar Immanuel. Akademisi Rocky Gerung menilai penggunaan istilah radikal telah bergeser pemaknaan ketika dijadikan headline atau pokok berita. Menurut Rocky Gerung, istilah itu bergeser makna ketika masuk ke headline pemberitaan. Hal itu dikatakan Rocky Gerung saat dihadirkan sebagai saksi A, The Judge, atau saksi meringankan kasus dugaan terorisme dengan terdakwa Munarman. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 2 Maret 2022. Istilah radikal jadi istilah yang dikonsumsi untuk jadi headline. Itu istilah yang berbahaya sebetulnya, kata Rocky Gerung. Karena saya setiap kali masuk ke ruang kelas saya bilang, kalau Anda tidak berpikir radikal, keluar dari kelas saya. Karena saya ingin ada debat radikal. Soal apa saja, soal Tuhan, kemanusiaan, negara, segala macam, interpretasi hukum, sambungnya. Oleh sebab itu, Rocky berpendapat ketika kata radikal dipergunakan sebagai headline pemberitaan telah membuat pergeseran makna, di mana dulunya dipakai untuk mengaktifkan dialektis. Kini orang-orang menjadi takut jadi radikal. Karena orang takut jadi radikal, bahaya betul negara ini karena orang takut jadi radikal. Karena radikal itu justru memprovokasi kita untuk berpikir habis-habisan.
Makanya kita dilarang berpikir habis-habisan Pepe Rocky. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.